bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Selamat bertemu kembali bersama saya. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, pada kesempatan ini saya mau menunjukkan kepada Anda semua lowongan atau ya peluang kerja secara online bagi kalian yang menguasai salah satu bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Korea misalnya, Jepang dan sebagainya. Kalian bisa menggunakan kemampuan atau skill kalian itu untuk menciptakan penghasilan tambahan yang sangat menarik tentu saja secara online. Atau kalau memang kalian tidak bisa menguasai salah satu bahasa asing, jangan berkecil hati. Bagi yang sangat fasih atau mengetahui semua bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, silakan diajarkan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin ingin belajar bahasa Indonesia, karena mengingat banyak juga turis-turis yang sudah berkunjung ke Indonesia dan mereka bisa berbicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Dan itu tentu saja ada guru, ada tutor yang mengajarkan mereka. Siapa tahu Anda berpeluang untuk mengajarkan ya mereka yang di luar sana untuk mengetahui sebuah bahasa asing ya, tentu saja. Tentu saja memang kalian harus betul-betul pintar ya, menguasai bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau Korea, Jepang dan sebagainya. Nah, seperti itu. Maka di sini ada sebuah peluang yang menarik untuk kalian. Oke, caranya bagaimana? Seperti yang biasa, kalian harus klik link yang ada pada deskripsi video ini, atau juga masuk secara manual, ketik secara manual di browser kalian, sparlastudio46.blogspot.com. Alamatnya ada di bagian atas video ini, lihat. Nah, di situ kalian boleh ketik dan silakan cari artikel yang berjudul menguasai bahasa asing ya, menguasai bahasa asing. Linknya saya sudah berikan kalau mau malah masuk di linknya secara lebih simpel. Nah, setelah kalian masuk di website, silakan kalian klik, ada tulisan di sini ya, klik, dan kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di sini sebelum kita mulai, saya menunjukkan dulu beberapa tawaran-tawaran atau gigs yang ditawarkan oleh orang-orang untuk mengajarkan sebuah bahasa asing ya. Di sini saya rekomendasikan karena di sini sangat fair ya, kita mainnya sangat fair. Artinya apa? Bahwa di sini Anda kalau berminat, Anda mempunyai skill, yang pertama Anda lakukan adalah Anda mendaftar, kemudian membuat penawaran. Kalian menunjukkan semua bakat skill kalian di internet melalui situs ini. Dan kalau ada yang berminat mau mempelajari bahasa yang kalian tawarkan dengan biaya dan syarat-syarat semua yang kamu tentukan, maka itu kalian akan melakukan deal-deal secara personal atau secara pribadi. Sehingga saya sangat rekomendasikan, karena kalau sudah melalui deal secara personal, saya sarankan kalian untuk ya minta yang namanya down payment atau bayar di muka dulu sebagian, kemudian kalian boleh mengadakan kursus atau kelas secara online, nanti di akhirnya deal sudah selesai, diminta lagi untuk bayar, atau bila perlu langsung minta bayar di depan. Dari depan full, berikan pelayanan terbaik. Saran saya untuk pertama kali, kalau kalian ini mau, belum ada pengalaman, silakan tawarkan dengan biaya yang ya rendah-rendah, jangan terlalu tinggi dulu, rendah-rendah. Kemudian nanti kalau sudah dapat penawaran atau permintaan, baru kalian boleh naikkan itu pelan-pelan. Seperti itu, sekedar saran saja. Nah, oke, kita lihat beberapa tawaran atau gigs yang sudah diberikan di sini oleh beberapa orang. Kita lihat di sini. I will be your Spanish tutor ya. Jadi saya akan menjadi guru bahasa Spanyol ya, Spanyol. Biaya yang dia minta $20. $20 ini artinya sekitar 300.000. Kalau kita mengandaikan $1 itu 15.000 rupiah. Kemudian ini I will teach you English online with video. Jadi bisa mengajarkan bahasa Inggris secara online menggunakan video. Dia minta $15. Nah, sangat menarik. Kita bisa melakukan penawaran-penawaran, dan kalau kita mendapatkan permintaan, nah disitulah kita bisa mengadakan deal. I will be your Russian tutor for a Russian lesson on Skype. Jadi ini $50 dia minta ya. Kalian juga bisa buat ya. Saya mau mengajarkan bahasa Indonesia. Siapa tahu ada yang mau berkunjung ke Indonesia, dia belum tahu bahasa Indonesia dan dia ingin belajar ya. Dia mungkin bisa tunjuk kamu ya. Seperti itu. Jadi
Ini beberapa tawaran-tawaran, paling rendah $5 ya, paling rendah $5. Ini ada sampai $50 tadi ya, $50. Kemudian ya kalian bisa hitung sendiri. Kalau misalnya kalian tawarkan $20 misalnya, itu sudah 300.000. Kalau $30 berarti berapa? Silahkan dihitung aja sendiri kira-kira kalian kuatnya di mana, dan tentu saja kalian harus menunjukkan kemampuan ya. Kalaupun bahasa Inggris yang betul bagus ya, seperti itu. Nah, ini beberapa tawaran-tawaran menarik. Jadi banyak sekali bahasa ya, bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, bahasa Indonesia boleh. Karena kita di Indonesia kan punya banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi, dan kenapa kita tidak manfaatkan? Oke? Nah, itu ya. Nah, kalau sudah ini contoh-contohnya seperti ini, selanjutnya pasti bertanya caranya bagaimana? Caranya bagaimana supaya saya bisa menawarkan saya punya jasa, mau mengadakan ya tutor atau guru bahasa Inggris secara bahasa asing secara online. Nah, oke. Nah, untuk pertanyaan itu jawaban saya adalah kita kembali ke sini. Nah, setelah melihat bagaimana gigs ini ditampilkan, tentu saja kita ingin, ya saya juga mau supaya gig saya atau penawaran saya itu ditampilkan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya how? Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Oke, saya tunjukkan. Yang pertama, nah sebenarnya cara ini bisa juga digunakan oleh lowongan atau tawaran pekerjaan yang lain. Kalau mau kalian menawarkan pekerjaan yang lain selain guru bahasa online, guru bahasa asing secara online, juga ada hal-hal lain. Misalnya di sini ada video animasi, ada pembuatan website dan sebagainya. Itu caranya sama ya, untuk bisa menawarkan jasa kita itu caranya sama ya. Jadi kalau yang lain-lain juga nanti saya akan menggunakan panduan yang sama seperti video ini. Jadi yang pertama kita buat dulu become a seller. Klik. Kemudian di sini kalau memang kalian belum pernah join, belum pernah gabung, maka silakan ikuti caranya seperti ini, become a seller. Kita klik lagi di sini become a seller. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan email kalian. Oke. Kita masukkan email melalui Google, atau bisa saja kalian mungkin menggunakan apa ya, menggunakan Facebook ya untuk mendaftar, boleh juga ya, terserah. Google. Kalau sudah, kita pilih salah satu email kita. Saya kebetulan sudah aktif dengan email yang ini pertama. Saya aktifkan. Setelah itu dia bawa kembali ke sini ya. Kita ke sini tetapi berbeda ya. Di sini kita sudah masuk di kita punya account. Kemudian kita mulai start become a seller ya. Become a seller. Di sini kita continue ya. Di sini dia hanya bertanya ready to start selling on Fiverr. Artinya kamu sudah siap ya, siap lah. Oke, continue. Kemudian di sini bagian ini kita klik aja continue lagi ya. Ya, karena ini ada beberapa sebenarnya di sini beberapa hal yang kalian perlu lakukan untuk membuat penawaran kalian itu semakin sering muncul dan mungkin diminat ya. Jadi ini take your time in creating your profile. Jadi harus membuat profil yang menarik, and credibility by linking out to your relevant professional networks. Bisa linkkan itu ke situs-situs yang lain mungkin. Describe your professional skills, jadi menggambarkan kemampuan kalian secara lebih bagus mungkin dengan menggunakan video ya. Contoh-contohnya, for example, misalnya kamu mau mengajarkan bahasa Inggris, maka show your skill on how to speak English fluently, misalnya begitu ya. Kemudian, to keep your community secure for everyone ya. Jadi membuat ID supaya amankan akunmu sebagainya. Jadi di sini kita klik continue karena di situ hanya beberapa syarat aja yang harus kalian buat juga ya. Continue. Kemudian di sini now let's talk about the things you want to steer clear of. Oke. Jadi di sini lanjut aja, enggak terlalu ini karena nanti kita akan buat. Oke, di sini kita mulai ya. Seperti biasa di sini masukkan nama full name ya, nama lengkap, nama depan dan nama belakang dimasukkan. Foto untuk profilmu. Kemudian di sini gambarkan hal yang ingin kamu tawarkan di bagian ini. Selanjutnya bahasa apa yang kamu kuasai, bahasanya bahasa asing ya. Nah, silakan dipilih ya dengan cara klik, kemudian pilih salah satu level di sini, mau fluent boleh, conversational boleh, lalu klik continue. Nah, pada bagian ini silakan klik your occupation, artinya kamu dulu kerja sebagai apa ya. Katakanlah kamu kerjanya sebagai apa di sini ya. Pengalaman kamu sebelumnya bekerja sebagai apa, itu yang dimaksud pada bagian ini ya. Nah, kalau memang tidak ada di sini, kita coba cari bahasa ya.
bahasa itu ada nggak? Kalau nggak ada, nah ini ada online lessons ya. Kita klik. Selanjutnya pengalaman. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Katakanlah di sini saya mulai buat tahun 2007 sampai 2013 misalnya, atau 2020. Kemudian di sini pada bagian ini skill, kamu boleh menambahkan yang baru ya, skill kamu. Misalnya online lesson. Ya, di sini ada online lessons. Kasih expert. Kemudian add ya. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya kita masuk lagi berikut education ya, negara di mana kamu kuliah, pilih negara Indonesia, kemudian universitasnya misalnya UGM katakanlah. Selanjutnya gelar kesarjanaan, pilih other, kemudian major. Oke. Selanjutnya year, tahun berapa tamatnya atau lulusnya atau wisudanya. Kemudian certificate or award, kalau memang ada sertifikat masukkan di sini ya. Kalau sudah semua, ada personal website, masukkan websitemu atau blogmu boleh juga. Selanjutnya klik continue. Oh, di sini pengalamannya diminta 2 sampai 5 aja, berarti kalau 2007 sampai 2012 ya. Oke, kita klik lagi continue. Dia minta 2 lagi, kita buat lagi satunya other ya. Other, kemudian continue. Oke. Selanjutnya ini harus memverifikasikan dengan beberapa media sosial. Di sini saya sudah connect dengan Facebook, dengan Google. Selanjutnya saya continue. Kemudian account security, untuk mengamankan akunmu maka akan diminta privasi memverifikasi email dan nomor handphone ya. Kalau sudah verifikasi maka finish.